Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ayu Permana. Saya akan mempresentasikan hasil observasi lanskap bahasa di Jalan M. Sohor, Pontianak. Kita awali dengan pendahuluan. Jalan M. Sohor dinamai untuk menghormati Muhammad Sohor, yaitu pejuang kemerdekaan asal Kalimantan Barat saat ini. Jalan ini telah berkembang menjadi jantung ekonomi dan sosial budaya Kota Pontianak yang mempresentasikan perpaduan sejarah, budaya, dan ekonomi kota. Selanjutnya adalah temuan. Jadi, kami menemukan totalnya ada 43 media bahasa yang terdiri dari papan nama bisnis, iklan, nama bangunan, tanda jalanan, dan informasi bahasa yang ditemukan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia, kami menemukan totalnya sebanyak 19 media. Salah satu contohnya, yaitu kami menemukan papan nama bisnis kuliner yang bernama Bebek Bujang. Bebek Bujang adalah papan nama bisnis kuliner. Kata bebek sudah sesuai dengan KBBI, sedangkan bujang menggunakan ejaan lama dari kata bujang. Penggunaan ejaan lama ini dipilih untuk memberikan kesan unik dan mudah diingat. Bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris, kami menemukan totalnya sebanyak 10 media. Salah satu contohnya, kami menemukan papan nama bisnis kafe yang bernama Elia Cafe and Eatery. Penggunaan bahasa Inggris pada nama coffee shop ini menyasar pelanggan perkotaan dan kalangan muda dengan kesan modern. Ini menunjukkan pengaruh globalisasi pada bisnis lokal. Dwi bahasa. Untuk dwi bahasa kami menemukan totalnya 10 media yang menggabungkan bahasa Indonesia dan Inggris. Salah satu contohnya yaitu Askrindo Insurance. Papan ini menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris untuk istilah profesional seperti surety bond and custom bond untuk menargetkan klien bisnis dan perbankan. Strategi ini menyasar pasar lokal sekaligus global. Dan kami juga menemukan tanda tempat ibadah dan grafiti. Tapi tidak ditemukan penggunaan bahasa multilingual di kawasan ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mahaliano. Sudah sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan total 43 tulisan publik yang terdiri dari berbagai kategori seperti papan nama bisnis, tanda iklan, nama bangunan, tanda jalan, dan lainnya. Secara umum, sebagian besar tulisan masih menggunakan bahasa Indonesia. Namun, terdapat beberapa penggunaan bahasa asing tanpa terjemahan, khususnya pada papan nama bisnis dan iklan. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia di Jalan M. Sohor belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Karena seharusnya bahasa Indonesia menjadi bahasa utama dalam nama bangunan, papan informasi, dan iklan di ruang publik. Di Jalan M. Sohor, penggunaan bahasa Indonesia sudah ada 18 penanda monolingual bahasa Indonesia dan 10 penanda di bahasa. Namun, masih ada pelanggaran berupa penanda yang hanya menggunakan bahasa Inggris. Totalnya ada 10. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 dan Undang-Undang 24 Tahun 2009 Pasal 36 sampai 38. Penggunaan bahasa di landscape Jalan M. Sohor memperlihatkan dominasi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan peran pendukung dari bahasa Inggris dan sedikit representasi bahasa daerah. Hal ini mencerminkan kebijakan bahasa Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus menunjukkan adanya pengaruh globalisasi dan keberagaman budaya lokal. Dengan demikian, landscape bahasa tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga cermin identitas, budaya, dan dinamika sosial masyarakat setempat.
Oke, itu dia penjelasan mengenai landscape basah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan sampai jumpa di lain waktu.